Alhamdulillah, kita akan memulai kembali kajian kitab Minhajul Abidin, buah karya Syekh Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwarallahu dharihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah mengkaji dan menggali buah karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, di mana kitab ini adalah berkaitan dengan akhlak dan ibadah. Dan mudah-mudahan akhlak kita, ibadah kita dengan kajian kitab ini makin baik, makin benar, dan insya Allah menghantarkan kita amalan-amalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya ibadah itu ya harus terus dicari kebaikannya. Kita lanjut terakhir sampai kalimat mana? Ingat nggak? Yang mana? Terus al-ilmu itu ya. Baik, halaman 6 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah, Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu, bermula ilmu itu imamul amali, imam atau pemimpinnya amal, perbuatan. Wal amalu, dan bermula amal itu tabi'uhu, mengikutinya. Wa innama sara ilmu aslan, wa innama, dan sesungguhnya sara ada apa, jadi apa, al ilmu aslan sebagai sumber, matbu'an yang mengikuti, yalzamuka, maka wajib kepadamu apa, taqdimuhu, mengikutinya, mendahulukannya. Apa taqdimuhu, mendahulukannya, alal ibadati, sebelum ibadah. Li amrayni, karena dua hal. Ahaduhuma, salah satunya, ditahsul, agar berhasil laka bagimu apa, al ibadatu, ibadah. Wa tusallima, dan selamat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu awalan, yang pertama, wajib alaika, kepadamu, an ta'rifal ma'buda, untuk mengetahui siapa engkau, al ma'buda, akan zat yang disembah. Summa ta'budahu, kemudian kamu menyembahnya. Wa kaifa, dan bagaimana, ta'budu, nyembah atau ibadah siapa kamu, man, akan zat, la ta'rifuh, yang engkau tidak tahu, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, dzatihi, zatnya Allah, wa sifati dzatihi, dan sifat zatnya Allah. Wa ma yajibu lahu, wa ma, dan sesuatu yajibu, yang wajib, lahu, bagi Allah, wa ma, dan sesuatu yastahilu, yang mustahil, fi na'tihi, pada sifatnya Allah. Farubbama ta'taqidu, farubbama, maka bisa jadi, ta'taqidu, meyakini siapa kamu, fihi, padanya, wa fi sifatihi, dan dalam sifat-sifatnya, syai'an, akan sesuatu. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah, mimma yukhalif, mimma, dari sesuatu, yukhalifu, yang bertentangan, al-haqqa, akan kebenaran. Fatakunu, maka ada apa, ibadatuka, ibadahmu atau salatmu, haba'an mansura,
habaan mansuro, sia-sia atau ibarat kain yang berserakan. Masya Allah ya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam kaitan ini memberikan nasihat buat kita bersama. Hendaklah sebelum ibadah itu kita tahu ilmu ya. Kita tahu amal, tahu ilmu, di mana ilmu yang kita pelajari akan membimbing ibadah makin benar ya. Ketika ilmunya benar, maka ibadahnya juga benar. Kita khawatir ada orang ibadah nggak pakai ilmu ya. Wa kullu man bi ilmihi bi ghairi ilmin ya'mal. Ada orang tanpa ilmu berbuat, amaluhu mardudah. Perbuatannya ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Oh, pakai batu toh. Jadi kita alhamdulillah Allah izinkan kita ngaji-ngaji kitab dasar ya. Kemudian juga ngaji kajian yang mengandung ibadah dan ilmu, dan sekarang ngaji langsung kaitannya dengan bagaimana ilmu itu bisa menghasilkan amal ibadah yang baik ya. Jadi memang harus didahulukan ya. Kenapa li amrayn ahaduma li tahsula lakal ibadah wa tusallima fa'asali fa'innaka awalan yajibu alaik, supaya ibadah kita benar ya. Makanya kita terus terang ya, kalau kita nggak punya ilmu, kadang-kadang kita ibadah ya, dilalanya nyembah Allah zat yang nggak kelihatan ya, zat yang nggak kelihatan, yang gaib ya. Maka kadang-kadang disitulah sangat pentingnya kita tahu ilmu supaya kita nggak digunjang-ganjing oleh iblis laknatullah alaih ya. Nah, kalau udah digunjang-ganjing oleh iblis, nanti naudzubillah tuh ibadah kita bukan lagi karena Allah, tidak lagi nyembah Allah, tetapi nyembah makhluk ya. Karena orang capek, mau gimana sih kok Tuhan nggak kelihatan, mau digambar lah gitu kan. Itulah bimbingan-bimbingan wahyu melalui Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh agama samawi tidak memperkenankan adanya wujud tasawur Allah dalam bentuk makhluk, nggak boleh. Tapi ketika mereka beragama tapi tidak atas bimbingan wahyu, maka mewujudkan Sang Maha Cipta Allah ini dengan makhluk, menggambarkan dengan makhluk ya. Ada yang palanya gendut, palanya botak, perutnya gendut kan gitu kan. Loh, kalau Tuhan begitu, masa sih Tuhan lebih ganteng sama makhluknya kan gitu. Nah ini kan nggak masuk akal. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya tadi itu, kita dalam ibadah tapi disisipi diganggu oleh iblis, oleh setan, supaya nggak nyembah Allah. Nah ini di situ tuh intinya. Supaya nggak nyembah Allah, akhirnya apa? Kita ya benar, di dunia ini ada penguasa yang pasti segala sesuatunya ada yang mewujudkan, dan yang wujud itu adalah Tuhan. Nah, Tuhannya kayak bagaimana gitu loh ya. Nah, Tuhannya kayak gimana kan orang-orang yang nggak atas bimbingan wahyu akhirnya ngerka-reka sendiri. Ya, ada dari batu, dari pohon. Oh, ini Tuhan nih karena pohon ini hidup. Lah iya kalau nggak hidup ya nggak berbuah kan gitu. Gunung hidup, coba dulunya kecil sekarang gede, ini kan gunung harus disembah. Lah ya iya. Itu hidup, tapi bukan yang menghidupkan. Yang menghidupkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sekali lagi karena dia ibadahnya tidak atas bimbingan wahyu, sementara dia ada keyakinan ada Tuhan semesta alam, bentuknya kayak apa tidak tahu, akhirnya mewujudkan Tuhan dengan makhluk, dengan benda ya. Naudzubillah min dzalik. Maka di dunia ini ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah gunung, nyembah pohon-pohonan ya. Sampai dalam istilah lain untuk melunakkan penguasa, atau dalam lain bahasa lain yang bau rekso ngasih sesajen gitu kan. Kalau sesajen dalam artian sekedar ritual budaya nggak ada masalah ya, ritual budaya dalam artian
ayo kita motong kambing, tapi motongnya pada bulan ini supaya apa, berkah. Ya nggak apa-apa motong kambing niatnya korban atau niatnya tasyakuran pada bulan anu, ya nggak masalah, tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau tanpa bimbingan wahyu, kadang-kadang ya begitu, benar-benar ritualnya, sesajen-sesajennya seolah-olah diniatkan kalau nggak begini kita akan kena bala. Nah ini yang nggak boleh, ya, karena prinsipnya yang menyampaikan dan menyebabkan bala itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekali lagi di sini pentingnya ibadah, biar kita ilmu, biar kita tidak sesat dalam ibadah itu sendiri. Maka di sini dikatakan wa kaifa ta'budu, bagaimana kalau engkau ibadah tanpa ilmu itu kamu tidak mengetahui siapa Allah, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana zatnya Allah gitu ya, dan bagaimana yang mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara umum kita sudah pernah pelajari, ada namanya sifat-sifat 20, dan sifat mustahilnya Allah pun demikian sifat Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dengan sifat-sifat itu kita berharap makin besar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang di sini loh ya akhi ya, kalau kita lihat dalam prosesi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu semuanya itu kaitannya ya ibadah ya. Tapi bagaimana kita meyakini zat yang maha, Allah yang maha segalanya ini, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau puasa itu artinya bulan di mana kita nahan nafsu, sebenarnya bukan pada bulan satu bulan saja, tapi bagaimana setahun bahkan bertahun-tahun hidup ini harus mampu menahan. Kenapa? Untuk zat yang maha mengetahui di atas segalanya. Kalau kita mampu menahan dari amarah, mampu menahan dari hawa nafsu yang gak benar, mampu menahan dari sesuatu melanggar hukum, insya Allah puasa kita berhasil. Maka setelah Ramadan bulannya bulan Syawal, artinya ditingkatkan. Nah yang Syawal ini bukan sekedar ditingkatkan saja, tapi ditingkatkan orang yang mampu menahan dalam artian hidup yang real ya. Bagaimana dia bisa menahan setelah puasa? Oke, nahan nafsu makan dan minum. Nah setelahnya itu loh ya, kita ini harus benar-benar imsak min kulli muftirat dari sesuatu yang membatalkan. Batal apa? Batal iman, batal akidah. Itu harus ditahan benar, itu harus diaplikasikan benar gitu. Kalau sekedar nahan makan minum ya itu puasa awam kan begitu istilahnya. Tapi kita yang mulai ngaji, bismillah, ayo tahan dari hal-hal yang membatalkan iman, membatalkan pahala, membatalkan takwa ya. Karena setelah puasa hakikatnya kita berhadapan dengan perjuangan yang berat. Satu segi ada nafsu, satu segi ada iman, satu segi ada kebutuhan. Bayangin itu ya. Itu semuanya nafsu itu. Nah, kalau kita tidak sanggup menahan, maka kita nggak disyawalkan oleh Allah, nggak dinaikkan derajatnya oleh Allah. Satu segi Allah zat yang maha cinta, maha kasih, maha sayang kepada hambanya, selalu mengatakan dalam sebuah hadis qudsi mengatakan inilah agharu li abdi, sungguh aku sangat cemburu kepada hambaku ya. Arti cemburu artinya kita ini disenangi oleh Allah kalau kita sholat, bahkan kita nangis di hadapan Allah, senang gitu loh. Tapi ketika kita harus berpaling dari Allah, mencintai makhluk lebih dari Allah, nah itu Allah nggak seneng ya. Maka kadang-kadang ketika kita mencintai makhluk lebih dari Allah, menyebut makhluk lebih banyak daripada menyebut Allah, kadang-kadang dipaksa kita suruh dipisah. Sakit kalau udah dipisah kan sakit ya, habis kitanya dablek sih ya, suruh tahan nggak nahan, akhirnya apa? Dipaksa oleh Allah. Kalau dipaksa bagaimana? Ya sakit. Ya nangis. Tapi nangisnya kita ketika ada problem lalu nangis dan kembali kepada Allah, yang ini yang Allah senangi gitu loh. Ya. Ini Allah senang itu. Ya sudah, kamu nangis terus ya. Karena sesungguhnya bala dan musibah buat seorang mukmin insya Allah mengangkat derajat. Kalau bala dan musibah buat orang kafir sungguh menghancurkan. Karena dia nggak dekat dengan Allah, malah nyalain satu dengan lainnya. Maka sekali lagi setelah Ramadan kemampuan kita nahannya benar, Syawal diangkat derajatnya oleh Allah. Setelah Syawal Dzulqa'dah
bulannya kan gitu. Artinya bentuk kode diikat, ada yang punya ikatan. Artinya mari ikat takwa kita, mari ikat puasa kita, mari ikat doa-doa kita yang sekian lama ini dengan kekuatan terus ibadahnya, terus zikirnya, terus sodakohnya, terus ngajinya, terus munajatnya. Ikat kekuatan-kekuatan ibadah ini. Di samping kita mudah-mudahan diberikan kemampuan menahan dari segala macam amarah yang membatalkan, ya. Karena kalau orang sudah ngikutin nafsu ya sudah, nggak nahan dia. Kalau udah nggak nahan ya sudah, ya contoh banyak lah ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, ya. Karena dia nggak mampu nahan, menang dia memang, tapi kadang nggak mampu nahan, ujung-ujungnya penjara kan gitu. Kalau udah di penjara ya bagaimana kan gitu, ya. Dunianya sudah terbatas. Kalau syukur di dunia terbatas tapi akhirat nggak terbatas, alhamdulillah. Kalau akhiratnya juga terbatas bagaimana? Kadang nggak mampu nahan. Maka setelah mampu nahan, ikat. Sekali lagi, iman itu diikat dengan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Terus perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah kayak kita ngaji begini, ya. Jalan dari rumah ke majelis, itu nguatin iman itu. Ya, menguatkan imunitas tubuh, menguatkan imunitas iman dengan jalan kita itu. Wah, kalau ngaji doang mah bisa di rumah juga. Sekarang zaman YouTube banyak, zaman TikTok banyak orang bikin kalimat pendek jadi nasihat. Betul, bisa saja itu diambil sebuah nasihat, tapi mohon maaf tidak menguatkan iman, ya, tidak menguatkan takwa. Yang sekedar paham besoknya dia kerjain lagi. Karena iman itu dikuatkan dengan upaya, ya. Kenapa kita suruh sholat jamaah? Karena ada langkah, setiap langkah jamaah kita menghapus dosa, setiap langkah jamaah kita ngangkat derajat. Pun demikian orang ngaji, itulah cara ngikat iman itu. Diikat bener, ya, biar selamat. Ketika berhasil kita ngikat iman dengan amal-amal soleh, maka bulan berikutnya Dzulhijjah, bulan haji. Haji itu pahalanya al-hajjul mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasan lain kecuali surga. Dahsyat itu. Nah, artinya apa? Orang yang mampu nahan puasanya, lalu nahan puasa dalam aplikasi kehidupan, diangkat dia punya derajat, diikat iman Islamnya dengan kekuatan takwa, dengan amal-amal soleh, maka dia berhasil dalam menguasai dunianya dengan haji, atau artinya dia dapat karomah surga nantinya. Apalagi ketika orang haji itu kalimat talbiyahnya dahsyat. Haji atau umroh orang sampai di tanah suci hanya kalimat yang paling disenangi oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka. Itu kalimat dahsyat itu. Ya Allah, kami datang, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Sejak kapan puasa kita labbaik, Syawal kita labbaik, Dzulqa'dah kita labbaik. Hari ini apalagi? Dari mungkin kita ibadah yang benar, dari mungkin kita sholat yang benar, dari mungkin kita zakat dan sedekah yang benar, maka innal hamda wan ni'mata lak wal mulk lak. Bisa jadi kita dapat puji sanjung orang lain. Bapak berhasil ya, puji sanjung. Wan ni'mata, dapat rezeki, bisnisnya jalan, dagangnya lancar. Wal mulk, dapat jabatan. Nah, buat orang-orang yang sudah nahan dari awal, ada rezeki, ada kesehatan, ada kebahagiaan, bahkan ke pangkat jabatan, laka hanya milikmu, la syarikalah. Aku tidak pernah mensekutukan engkau dengan benda-benda ini, ya Allah. Bahwa nikmat ini, kebahagiaan ini, jabatan ini, jembatan menuju ridhomu. Jadi jangan dijadikan alat untuk sombong, jangan jadikan alat untuk riya, jangan dijadikan alat untuk takabur. Nah, disinilah orang yang bisa insya Allah mengamalkan itu, maka balasannya surga, dan itu buah dari ilmu. Amin ya rabbal. Buah dari amal, dari ilmu. Kalau ilmunya benar, amalnya benar, siapapun akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat, insya Allah. Maka kajian kita mudah-mudahan ya Allah benerin nih ilmu kita, amal kita ya akhi ya. Makin hari makin benar, insya Allah.
Naam, kita lanjut. Waqad syarahna ma fi dzalika minal khataril azim fi bayani ma'na su'il khatimah. Alhamdulillah. Waqad syarahna, dan sungguh kita telah diterangkan ma akan sesuatu fi dzalika dalam hal itu. Minal khataril azim, dari bahaya yang besar. Fi bayani ma'na, dalam keterangan arti su'il khatimah. Su'il khatimah, akhir yang jelek, mati yang jelek, mati yang bukan ingat Allah. Min kitabil khaufi, dari kitab keterangan masalah takut. Min jumlati kitab Ihya Ulumuddin, dari kumpulan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah ya, ini kalimatnya pendek nih. Waqad syahrana fi dzalika minal khatar azim fi bayani ma'nisul khatimah. Kita udah pernah dengar beberapa keterangan dari kitab Ihya Ulumuddin, ada bahaya yang mengancam buat seseorang yang ilmunya kurang, bahaya yang mengancam, bahaya yang besar buat orang yang ibadah tanpa ilmu. Ujung-ujungnya dia kalau mati su'ul khatimah, naudzubillah ya, matinya nggak bawa iman gitu loh. Pertanyaan lu, dia sholat, dia ibadah ya, tadi itu dia sholat, dia ibadah, tapi bigoiri ilmu, tanpa ilmu ya, bigoiri ilmin a'maluhu la tuqbal ya. Ada ya, makanya kayak kemarin tuh alhamdulillah di Jawa Timur ada kelompok aliran sesat ya. Untungnya sudah langsung diberesi oleh Majelis Ulama Jawa Timur. Ya karena tadi itu dia hanya sekedar wirid, rutinitas, tiba-tiba dapat seolah-olah pengetahuan. Sudah nggak usah ngaji kemana-mana, Quran aja dikaji. Akhirnya hadis dianggap sesat, apalagi ulama. Quran. Loh kamu tuh siapa ngono, kok bisa langsung Quran? Ya. Kita ini siapa bisa langsung ngaji Quran dan nggak perlu tafsir segala macam? Lu siapa? Itu kalau bukan iblis bagaimana? Ya kan? Itu yang menyesatkan. Maka naudzubillah min dzalik, hal-hal yang demikian menyebabkan matinya su'ul khotimah. Ya kayak ceritanya ini pimpinan Ahmadiyah tuh ya, Mirza Ghulam Ahmad ya. Bahkan dia ngaku nabi segala kan. Masya Allah tabarakallah, mengaku nabi, bayangin ya, setelah Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana akhir hidupnya ya, konon dia mati kecemplung di WC, matinya itu kecemplung di WC. Nabi lo matinya bercomberan sama comberan. Ini artinya Allah udah tampakkan Anda nggak bagus ya. Ya makanya kita bersyukur kepada Allah. Ya saya secara pribadi kita ngaji pakai kitab ya, bukan sekedar ceramah bla 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 bla. Ya kalaupun mungkin kadang ada renungan, ya itu kan hanya sepintas saja kadang-kadang. Tapi ketika kita ngaji pakai kitab berarti kita sedang ngaji dengan Syekh Imam Al-Ghazali. Dahsyat ya, ngajinya memang Ghazali langsung ini. Cuman ya tadi kita harus sabar ya akhi ya. Ngaji kitab Ihya Ulumuddin atau kayak kitab Minhajul Abidin ini sering hati-hati, siap-siap suka ngadepi masa yang real, masalah yang real. Ini siap-siap ya. Bicara kita disuruh menata hati, soalnya disuruh mengembalikannya semua karena Allah ya, disuruh menjadikan Allah di atas segalanya. Inilah aghuru li abdi, kata Allah, karena sungguh aku sangat cemburu kepada hamba-hambaku. Terlebih kita yang sudah ngaji iman, ngaji takwa, ngaji khauf, ngaji roja. Dilalanya kok ada hamba yang nggak, dia bukan siapa-siapa gitu ya, kok lebih dicintai ya kadang sesuatu yang nggak masuk akal ya. Makanya bulan Syawal itu kalau buat seorang tertentu menjadi ujian tertentu tuh ya, bulan Syawal itu ada yang meninggal ya, ada yang begini begitu itu, tapi prinsipnya ya semua kan atas kehendak Allah. Kalau meninggal kemudian kita resah, gelisah, kacau, balau, pertanyaannya memang ini dunia ini milik siapa gitu loh kan gitu ya. Ada sesuatu yang diambil, ada yang sesuatu yang terlepas, padahal selama ini kita rawat, kita jaga, yang yakin sudah nggak bisa lepas, yakin nggak bisa ke lain orang, dilalanya bisa aja ya. Nah di situ artinya apa
kita sedang diuji oleh Allah. Sanggupkah kita dalam menghadapi ketidaknyamanan hati, ketidaknyamanan keadaan, tetap la ilaha illallah, tetap hasbunallah wa ni'mal wakil, tetap hasbi wallah, Allah di atas segalanya. Nah, mudah-mudahan ilmu dan iman kita dengan kajian ini makin hari makin nambah. Amin ya robbal. Wa hakadha ta'limun al-yawm. Fi soal, ada pertanyaan barangkali? Sampai kitab Ihya Ulumuddin itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.